Halo teman-teman, selamat datang di proyek kepemimpinan kami. Kami merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru prajabatan gelombang 2, program studi pendidikan biologi Universitas Tanjung Pura Pontianak. Nah, teman-teman, untuk pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan anggota kelompok proyek kepemimpinan kami. Adnin Rahma sebagai ketua, Sisi Marda Lorenza sebagai wakil ketua, Urairina Septiani sebagai sekretaris, kemudian ada Jenika Mandasari sebagai bendahara, Dede Irfandi sebagai seksi perlengkapan, Crescencia Immaculata Tumiang sebagai seksi konsumsi, kemudian Muhammad Reza dan Yeni sebagai seksi dokumentasi. Juga ada Nur Huda dan Nini Setiawati sebagai seksi humas. Nah, kegiatan kami ini dibimbing oleh dosen pembimbing proyek, yaitu Ibu Profesor Dr. Rukia Ganda Putri Panjaitan, SSI, MSI. Agenda proyek kepemimpinan 2 kami dimulai dari survei lokasi, penentuan proyek, kemudian uji coba pembuatan produk, dan terakhir kami melakukan pelatihan bersama masyarakat desa. Nah, untuk agenda pertama kami yaitu survei lokasi. Kami melakukan survei ke 5 desa, yakni Desa Sungai Purun Kecil, Sungai Purun Besar, Jeruju Besar, Sungai Rengas, dan Sungai Itik. Pada kegiatan survei ini, kami mewawancarai pihak desa terkait potensi pangan lokal yang melimpah di daerah setempat. Potensi pangan lokal di 5 desa ini sebenarnya tidak jauh berbeda, yaitu pisang nipah, padi, dan kelapa. Berdasarkan hasil observasi kepada pihak desa, ada yang sudah memanfaatkan atau memberdayakan potensi ini. Misalnya, pisang yang dijadikan keripik, peyek pisang, dan beras yang di-branding dan dikelola oleh badan usaha milik desa. Namun, untuk kelapa, masih belum ada usaha yang lebih untuk meningkatkan nilai ekonomisnya. Padahal, keberadaan kelapa ini sangat melimpah. Dari hasil wawancara ini, kami berdiskusi bersama dosen pembimbing proyek untuk memanfaatkan kelapa agar diolah menjadi olahan pangan yang bernilai ekonomis, yaitu selai kelapa, es krim, serundeng, nata de coco, dan kue bolu kukus. Berdasarkan hasil diskusi dengan dosen pembimbing proyek dan mempertimbangkan jarak dari kota Pontianak ke lokasi serta medan di perjalanan, maka kami memutuskan untuk melakukan kegiatan proyek kepemimpinan 2 di Desa Sungai Itik, Kuburaya. Nah, untuk agenda berikutnya yaitu uji coba pembuatan produk dari bahan dasar kelapa. Kami mencoba membuat produk olahan dari kelapa. Yang pertama, selai kelapa. Selai kelapa yang kami buat menggunakan bahan dasar santan kelapa murni yang dipadukan dengan gula aren, margarin, dan potongan halus daging kelapa untuk memberikan tekstur pada selai. Bahan-bahan dimasak hingga berwarna coklat dan mengental. Ini adalah hasil uji coba pembuatan selai kelapa kami. Setelah itu, kami mencoba membuat es krim yang juga berbahan dasar dari santan kelapa. Santan kelapa dimasak dan ditambahkan tepung maizena sebagai pengental. Kemudian dipadukan dengan susu kental manis, pengembang adonan, gula pasir, dan sedikit garam. Untuk proses lengkap akan kita bahas nanti pada saat bagian pelatihan. Nah, ini adalah potret hasil uji coba pembuatan es krim kelapa kami. Kemudian kami pun mencoba membuat serundeng kelapa. Serundeng kami buat dengan bahan dasar kelapa tua yang diparut kemudian dimasak dengan berbagai bumbu. Adapun bumbunya yaitu bawang putih, bawang merah, ketumbar, serai, dan cabai kering. Kelapa digongseng dan dicampurkan dengan bumbu yang sudah dihaluskan.
digongseng hingga benar-benar kering, dan inilah hasil uji coba pembuatan serundeng kami. Nah, setelah itu kami mencoba membuat bolu kukus. Bolu kukus ini berbahan dasar tepung, namun juga menggunakan santan kelapa. Adonan dibuat dari gula pasir dan telur yang dimixer hingga mengembang dan ditambahkan pengembang kue agar adonan menjadi kembang dan lembut. Setelah itu, adonan ditambahkan tepung dan santan kelapa kemudian dikukus. Inilah hasil bolu kukus yang kami coba. Dan terakhir, kami mencoba membuat nata de coco. Untuk membuatnya, kami memerlukan starter atau bakteri untuk pembuatan nata de coco ini. Kami mencoba membuat starter nata de coco dengan menggunakan ampas nanas yang diberi gula dan air dan dibiarkan selama kurang lebih 15 hari. Namun setelah dilihat hasilnya, tidak tampak bakteri nata de coco yang kami inginkan. Dan bisa dibilang uji coba pertama kami gagal. Kemudian, kami mencoba membuat ulang starter ini dengan menambahkan kadar airnya. Namun cara ini juga masih gagal. Kemungkinan ini merupakan keterbatasan kami terkait alat, sterilisasi, dan pengalaman yang kurang. Sehingga hasil dari uji coba ini kami memutuskan untuk tidak meneruskan pembuatan nata de coco ini. Nah, agenda selanjutnya adalah kegiatan workshop pelatihan pembuatan produk olahan pangan dari bahan dasar kelapa bersama masyarakat desa Sungai Itik, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Dari 5 produk olahan yang telah kami coba, kami memilih 2 produk yang akan kami jadikan workshop pelatihan, yaitu selai kelapa dan es krim kelapa. Kegiatan yang pertama adalah workshop pelatihan pembuatan selai kelapa. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 9 Juni 2023 di Aula Kantor Desa Sungai Itik. Kegiatan ini dibuka oleh Ibu Nursia selaku Sekretaris Desa dan dihadiri oleh dosen pembimbing proyek, yaitu Ibu Profesor Dr. Rukiah Ganda Putri Panjaitan, SSI, MSI. Dan juga dihadiri oleh ibu-ibu PKK sebagai peserta kegiatan workshop pelatihan pembuatan selai kelapa ini. Kegiatan diawali dengan mempersiapkan alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan antara lain wajan, timbangan, gelas ukur, spatula, parutan, dan toples selai. Sedangkan bahannya yaitu santan kelapa murni, gula aren, margarin, potongan halus daging kelapa, dan daun pandan. Tahap yang pertama, memasukkan 200 ml santan murni ke dalam wajan. Kemudian tambahkan 45 gram gula aren dan 5 gram mandarin. Baru setelah itu nyalakan kompor dengan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa untuk menyetel timer pada saat api kompor mulai dinyalakan. Selama proses pemasakan, harus selalu diaduk agar santan kelapa tidak menggumpal. Pada menit ke-8, tambahkan 50 gram potongan halus daging kelapa untuk memberikan tekstur pada selai, sambil terus diaduk sampai mengental. Dan pada menit ke-13, kompor sudah bisa dimatikan. Angin-anginkan selai sambil terus diaduk. Setelah tidak terlalu panas, masukkan selai ke dalam toples yang sudah tersedia. Selai pun siap untuk dikonsumsi. Kemudian kegiatan berikutnya adalah workshop pelatihan pembuatan es krim kelapa. Kegiatan ini dilakukan seminggu setelahnya, yaitu pada tanggal 16 Juni 2023. Sama dengan kegiatan pertama, kegiatan ini juga dihadiri oleh ibu-ibu PKK Desa Sungai Itik. Alat yang diperlukan untuk pembuatan es krim ini antara lain yaitu panci, spatula, timbangan, baskom, mixer, dan cup es krim.
Untuk bahannya antara lain santan cair, tepung maizena, susu kental manis, pengembang adonan atau yang lebih dikenal dengan nama SP, gula pasir, dan garam. Tahap pertama, 600 ml santan dimasukkan ke dalam panci, kemudian tambahkan 150 gram gula pasir. Setelah itu, tambahkan 1 sendok makan tepung maizena dan sedikit garam. Nyalakan kompor dan dimasak selama 10 menit sambil terus diaduk secara perlahan. Setelah 10 menit, matikan api kompor kemudian angin-anginkan. Setelah panasnya berkurang, masukkan adonan ke dalam freezer hingga membeku. Setelah membeku, adonan ini dihancurkan menggunakan mixer. Dalam proses pemixeran ini ditambahkan 1 sendok teh SP agar adonan mengembang dan lembut. Setelah mengembang, adonan dicetak ke dalam wadah ataupun cup es krim. Masukkan adonan ke dalam freezer. Setelah mengeras, es krim siap untuk dikonsumsi. Seminggu setelah kegiatan pelatihan atau tepatnya pada tanggal 23 Juni 2023, kami kembali ke desa untuk melakukan monitoring perkembangan atau produk olahan yang telah dicoba oleh ibu-ibu PKK di rumah mereka masing-masing. Namun, pada hari ini hanya ada 1 orang yang baru mencoba membuat selai dan es krim, yaitu Ibu Desi. Ibu Desi mengatakan es krim yang dibuatnya sudah sangat mirip dengan apa yang dilakukan pada saat pelatihan. Namun untuk selai, Ibu Desi mengatakan selainya banyak mengeluarkan minyak. Sehingga dari hal ini kami memutuskan untuk memonitoring pembuatan secara langsung ke rumah Ibu Desi pada tanggal 2 Juli 2023. Kami membuat selai dan es krim kelapa kembali secara bersama-sama dan hasilnya sesuai seperti pada pelatihan kemarin. Oh iya, kami hampir lupa untuk menyampaikan progres kemajuan proyek kami. Kami awalnya mencoba membuka pre-order untuk produk selai kelapa. Pre-order disebarkan melalui media sosial, WhatsApp, dan juga Instagram. Di luar ekspektasi kami, orderan masuk hingga mencapai 23 pesanan selai. Dan berikut ragam testimoni dari hasil konsumen kami. Hingga saat ini, produk selai kelapa atau yang kami beri nama Salpa ini sudah laku terjual hingga 45 botol selai. Sekian cerita yang dapat kami bagikan tentang proyek kepemimpinan 2 kami ini. Terima kasih sudah menyimak, dan atas segala kekurangannya, kami mohon maaf. Sampai jumpa di cerita kami berikutnya.